Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hello guys, kita kembali lagi pada IPK Channel Insan Pro Kemajuan. Saya akan berbagi video yang sangat menarik. Barangkali video ini sudah viral dan sudah kalian ketahui semuanya, tapi tidak mengapa, barangkali mengingatkan kembali. Bagi yang belum tahu, mungkin ini adalah insight baru tentang bagaimana cara menghadapi corona dengan cara yaitu jangan corona. Baik, hakikatnya yang kita perangi, yang kita musuhi ini adalah virusnya. Virus corona yang menyerang manusia, merugikan manusia, dan sangat merugikan peradaban manusia di era modern sekarang ini. Jadi yang kita perangi, kita musuhi adalah virusnya, bukan manusianya. Sekali lagi, virusnya, bukan manusianya. Manusianya kita selamatkan, keluarga kita lindungi, kita cegah penyebarannya, kita cegah penularannya, dan kalaupun misalkan ada tanda-tanda kita merasa ada kena corona, harus melakukan langkah-langkah yang tepat, yaitu langkah-langkah yang sudah disosialisasikan oleh pemerintah maupun oleh tim medis kesehatan dan para aktivis yang peduli terhadap perang melawan corona ini. Berikut adalah video yang sangat menarik, mari kita simak dan tonton bersama. Virus corona bisa kita kalahkan dengan naikkan daya tahan tubuh. Oleh karena itu, saya membagikan 6 hal yang harus kita lakukan. C-O-R-O-N-A, corona. Pertama adalah jangan cemas. Jangan cemas, takut, khawatir, stres, galau, panik. Itu menaikkan adrenalin, menurunkan daya tahan tubuh, gampang diserang oleh virus. Yang kedua, O, yaitu jangan ogah-ogahan. Mari kita bergerak badan, cukup olahraga ringan sampai sedang. Itu menaikkan daya tahan tubuh, membuat kita lebih fit. Yang ketiga adalah R, jangan rokok. Merokok itu merusak tubuh, menyebabkan gampang terjadi serangan infeksi saluran nafas, dan virus akan menyerang. Yang keempat adalah O. O adalah jangan olahan. Misalnya gorengan, santan, kalengan, kotaan, bungkusan, botolan, jeroan. Itu reaksi radang terjadi, gampang penyakit. Yang kelima adalah N, jangan nongkrong. Artinya kurang tidur. Kita harus tidur satu hari paling sedikit 6, 7, 8 jam. Cukup tidur, pemulihan terjadi, daya tahan tubuh kita lebih baik lagi. Yang terakhir adalah A. A itu adalah jangan asupan salah, yaitu jangan makan salah. Kita harus makan ada karbo, ada lemak, ada protein, ada fiber. Jangan lupa sayur, jangan lupa buah. Dengan demikian sayur buah mendatangkan fiber, vitamin, mineral, dan antioksidan. Itu menaikkan daya tahan tubuh kita sehingga kita bisa melawan serangan daripada virus. Jangan kena virus corona. Kita bisa mengalahkan coronavirus. Oke, ya. Setelah kita simak video dari dokter yang tentang menjelaskan tentang corona tadi, tentu banyak hal dan banyak insight baru yang bermanfaat bagi kita semuanya, terutama masyarakat dan terutama untuk saya pribadi dan kami keluarga. Bahwa ada tips yang menarik dari corona itu sendiri, yaitu ada ambil akronim corona, C, no cemas. Karena apa? Kita jangan sampai cemas, karena kecemasan itu lebih berbahaya daripada penyakitnya itu sendiri. Usahakan kita selalu bahagia dan gembira dimanapun berada, karena perasaan bahagia dan gembira itu adalah obat segala hal. Karena dengan kita rasa gembira, bahagia, kecemasan itu akan tereliminir dengan sendirinya. Jadi pertahankan energi, perasaan, bahagia dan gembira. Yang O adalah jangan ogah-ogahan dalam bergerak, dalam berkeringat, dalam beraktivitas untuk menghasilkan keringat, karena keringat itu sendiri akan mengeluarkan racun-racun dalam diri kita dan membakar lemak, dan diantaranya banyak manfaatnya sekali, yaitu akan menjadikan tubuh kita semakin prima, semakin sehat, semakin bugar, dan semakin sehat walafiat. R, no rokok. Hindari yang merokok. Bagi yang sudah merokok, mungkin mengurangi
konsumsi merokoknya. Bagi yang belum, sebaiknya jangan coba-coba belajar merokok, karena bagaimanapun merokok mengganggu kesehatan kita, terutama paru-paru. Terlebih, apalagi corona yang itu endingnya adalah virusnya menyerang paru-paru kita, sehingga kita sulit bernafas, dan akhirnya, naudzubillah, meninggal dunia. Dan tentu itu semua tidak kita harapkan. Yang selanjutnya adalah no olahan, gorengan, jeroan, santan, dan sebagainya. Saya punya kesan tersendiri yang menarik terkait ini aja. No olahan. Ini seperti yang pernah saya alami. Betul, saya punya bukan sering ya. Saya pernah mengalami radang tenggorokan. Berbagai macam, saya sebelumnya belum tahu apa sih radang itu, makanan apa yang harus dihindari. Dan saya singkat cerita, saya pernah waktu itu di Jakarta, saya ikut Pekan Raya Jakarta Fair. Saya tadinya sehat walafiat, nggak tahu kenapa tiba-tiba bangun tidur langsung tenggorokan kambuh, radang tenggorokan, besoknya langsung kayak gejala tipes, panas tinggi di atas 38 derajat Celcius dan sebagainya. Itu adalah efek dari radang tenggorokan. Sebaiknya untuk yang memiliki riwayat radang tenggorokan, pernah mengalami sakit radang tenggorokan, hindari yaitu makanan bersantan, buah terutama rambutan, semangka, melon, biji-bijian, mohon hindari dulu. Dan pastikan kita untuk sehat terus. Untuk radang tenggorokan. Mungkin kemarin sekitar sebulan yang lalu, mungkin kalau masih belum rame-rame corona, mungkin ketika itu saya berobat ke rumah sakit, bisa jadi saya akan disangka sebagai kena indikasi corona. Karena ciri-cirinya hampir sama mirip dengan corona. Padahal alhamdulillahnya itu adalah radang tenggorokan. Karena tadinya sebelumnya disebabkan pada waktu malam harinya itu saya makan nasi goreng yang pedas, memang enak sih, pedas, enak, dan juga agak keras. Tiba-tiba paginya bangun tidur langsung radang, kerasa. Ya, baiknya itu dihindari. No nongkrong atau begadang. Ini menarik juga. Jangan nongkrong atau tidur sampai larut malam. Karena kalau kita mengurangi jatah ukuran kita dalam beristirahat, tentu akan mengganggu imunitas tubuh kita. Tentu akan mengganggu pemulihan dalam diri kita. Sebaiknya kita tidur, jangan larut malam, minimal di bawah jam 10 kita sudah tidur, dan pastikan pada waktu tidur, lampu dimatiin. Karena apa? Apabila kita tidur dalam kondisi gelap, maka tubuh kita akan menghasilkan hormon yang akan mempercepat regenerasi sel-sel dalam tubuh kita, dan diantaranya adalah mempercepat untuk menghasilkan hormon yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita atau imunitas kita, terutama sangat kita perlukan dalam menghadapi corona ini. Selanjutnya adalah yang terakhir, no asupan yang salah. Ya, mohon diperhatikan, makanan kita bergizi, yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, yang minimal 4 sehat 5 sempurna, harus terpenuhi. Dan yang lebih penting lagi terkait asupan makanan ini, pastikan kita makan makanan yang banyak mengandung buah-buahan, sayur-sayuran, dan harus berimbang, semuanya harus kita konsumsi. Jangan sampai kita memilih makanan yang kita sukai aja atau yang tidak kita sukai aja. Jadi semuanya harus 4 sehat 5 sempurna, diperhatikan. Ya, mungkin itu. Ada tambahan lagi, diantaranya mungkin kita perlu sering-sering mengkonsumsi air hangat. Air hangat ini terutama sebelum tidur sama bangun tidur. Karena air hangat ini akan melunturkan diarrea atau bakteri-bakteri atau virus yang ada dalam tenggorokan kita. Apalagi kalau ditambah dengan jeruk nipis sedikit dan sebagainya. Itu banyak saya dengar informasi itu dari beberapa dokter, ketika saya mengalami keluhan radang tenggorokan, mungkin harus sering banyak minum air hangat. Kalau perlu kurangi konsumsi minum air dingin, diganti dengan air hangat. Dan harus sering juga, kemarin saya dikasih tahu sama dokter saya, kasih tahu juga, Bapak ini ya radang tenggorokan Pak Salim. Berarti Bapak ini saya lihat di tenggorokannya ada benjol-benjolan merah-merah.
berarti ini sudah sering kena radang tenggorokan. Harus sering minum minuman yang mengandung vitamin C. Terus disarankan untuk banyak mengkonsumsi buah-buahan. Buah-buahan terutama adalah buah-buahan jeruk yang banyak mengandung vitamin C. Mungkin buah-buahan juga pepaya juga boleh. Hindari buah-buahan yang sifatnya keras, buah-buahan biji-bijian kayak semangka dan sebagainya. Yaitu bagaimanapun kesehatan kita adalah tanggung jawab kita. Mari kita pelihara, mari kita rawat, kita jaga, terutama pada keluarga kita. Ya, mungkin sekian itu ulasan menarik. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, bagi saya terutama, dan bagi saudara sekalian, sahabat IPK Pro Insan Kemajuan. Kita semoga dihindarkan dari corona. Bagaimanapun tidak ada yang mau terkena penyakit corona, maksud saya pribadi. Tapi kalau misalkan misalkan terkena, kita harus ridho menerimanya, dan jangan sampai kita punya mental kalah. Mental kita harus bisa menang. Kita harus bisa mengalahkan virus itu sendiri. Jadi semangat untuk sehat, semangat untuk hidup, semangat untuk melawan virus harus lebih besar. Karena dengan modal keyakinan yang kuat dan modal kita perangi dalam diri kita, dengan berobat ke pengobatan yang tepat dan tambah keyakinan bahwa yang maha menyembuhkan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pasti sembuh, terutama dalam keyakinan dulu. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.